Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran cerita hati mengasah spiritualitas bersama saya Ezrinal Aziz. Sudah lama saya tidak membuat konten di YouTube saya. Makanya saya berjanji di bulan Ramadan ini akan membuat konten secara berseri ya, berkesinambungan. Jadi makanya saya beri judul ini adalah Permata Islam ya. Saya bisa membuat ini berkelanjutan karena saya akan mengaji bersama-sama teman-teman sekalian dengan reference yang tertentu ya. Kebetulan saya mendapatkan buku yang menurut saya cocok dan bagus sekali bagi saya. Bukunya ini ya, wah itu yang terbalik ya. Judulnya adalah Spiritual Gems of Islam atau Permata-Permata Islam, ditulis oleh Jamal Rahman. Saya buka YouTube-nya. Jamal Rahman itu seorang ulama juga, tapi sangat inklusif ya, sangat inklusif. Jadi contohnya bukunya itu juga direkomendasikan atau diresensikan oleh sosok-sosok yang non muslim, misalnya Ahewa. Ahewa ini penulis buku bestseller Secret of Divine Love, juga oleh Mirabal Star, itu juga penulis buku God of Love. Isinya adalah, esensinya adalah spiritualism ya. Spiritualism itu tidak mengenal sekat-sekat agama, tetapi memang buku ini sumbernya adalah Islam ya. Sumbernya adalah Al-Quran, hadis, dan Sufism ya. Sufism. Jadi ini dalam buku ini, dalam pengantarnya juga dibilang bukan hanya untuk umat Islam, bahkan umat yang lain pun cocok atau dipersilahkan atau tidak akan merasa terganggu atau merasa welcome dan akan senang dengan membaca buku ini ya, karena sama sekali tidak diskriminatif, terbuka ya. Sosok-sosok spiritualism yang bisa beragama tertentu juga bisa tidak mengaku tidak menganut agama tertentu ya. Contohnya ya Krishnamurti ya, orang-orang yang mempelajari Krishnamurti itu tidak, atau menyatakan bahwa saat ini organized religion itu ditolak oleh Krishnamurti. Agama tidak bisa diorganisir ya, menjadi suatu kekuatan yang mungkin nanti menjadi politik dan sebagainya ya. Tetapi dia harus menjadi sumber spiritualitas. Nah, memang dalam pembukaan buku ini saya mungkin pada tahap ini belum membahas satu persatu, tapi baru membuka dulu saja untuk membuka ketertarikan teman-teman ya. Jadi banyak memang di prolognya menjelaskan tentang Sufism ya. Sufism itu kalau teman-teman pengen paham, itu Sufism itu adalah aliran ya, bukan aliran ya, satu aktivitas yang mementingkan esensi daripada penampilan. Dan orang-orang yang tergolong dalam Sufism itu tidak terkotak-kotak, dia bisa dari, kalau kita tahu Islam itu kan ada dari Sunni, ada dari Syiah, dua-duanya itu bisa menjadi Sufism. Bahkan non Muslim pun ya bisa menjadi Sufism. Itu kata tokoh Sufi sendiri, orang non Muslim bisa nggak menjadi Sufi? Bisa saja. Jadi dia tidak terkotak-kotak. Jadi salah satu personifikasi atau metafora yang disebutkan dalam buku ini, Sufism itu ibarat air atau minuman di dalam gelas. Kalau orang yang ortodoks ya berpikirnya itu, dia gelasnya dilap-lap terus sampai cantik, tapi airnya nggak diminum-minum. Nah, Sufism mau gelasnya kotor jelek, yang penting airnya saya minum. Itu jadi lebih penting esensi daripada permukaan atau daripada kulit atau daripada penampilan ya.
Contoh lagi dalam pembukaan buku ini disebutkan kalau seseorang ditanya ya, bagaimana kalau seorang Islam tapi tidak sholat? Nah, seorang yang berpikir ortodoks atau kolot ya akan mengatakan ya dia akan disiksa di api neraka. Enggak sholat, itu kan tuntunan, itu wajib. Dia tidak menjalankan kewajibannya, maka dia akan masuk neraka dan disiksa. Tetapi seorang sufis akan menjawab secara lain. Kalau orang Islam dan tidak sholat, ya dia rugi. Kerugiannya umpamanya seperti dia melewati pesta pora. Diundang pesta tapi nggak datang, kan rugi. Karena sholat itu adalah kesempatan kita yang diberikan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah, dan itu udah bagi spiritualitas kita itu pesta pora bagi orang sufi. Kesempatan kita untuk bertemu dengan Allah, kesempatan kita untuk menggali berkomunikasi dan menggali kenikmatan kita dalam hulnut ke hadapan ilahi yang maha kuasa. Itu contoh-contoh yang ada di pembukaan itu. Kemudian ini dalam buku ini bagusnya juga ada hal-hal praktis ya. Jadi buku ini memuat ada 33 permata ya, seperti dalam Quran juga ya, yang terdiri dari 7 bab. Mungkin kalau 33-nya terlalu banyak, saya bacakan aja bab-babnya yang mungkin buat kita menarik. Bab pertama itu ada empat pasal atau ayat ya, itu membuka diri terhadap cahaya. Ya, dari judulnya kita bisa melihat bahwa ini terbuka pada agama apapun, tidak ada eksklusivitas. Bab kedua, mengembangkan kelapangan batin. Ini ada 6 subbab atau judul. Kemudian bab ketiga, memurnikan dan meluaskan hati. Semuanya ada dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran sufi. Mengingat Tuhanmu yang ketiga. Yang keempat, mengerjakan yang indah. Yang kelima, menapaki jalan lapang. Yang keenam, berada dalam misteri. Jadi itu perkenalan saya, perkenalan kita. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan. Terus terang saya belum baca semua ya. Ini makanya saya dengan adanya YouTube ini, konten ini, saya bersemangat. Karena ketika saya baca ada makna lain atau ada manfaat lain yang bisa terima, yaitu saya ungkapkan dalam YouTube saya, dan insya Allah akan dinikmati oleh teman-teman sekalian yang nggak perlu lagi baca buku ini, ya cukup baca penjelasan. Tapi kalau dibaca lebih bagus lagi ya, setelah mungkin lebih mudah ya, saya akan memudahkan ya dengan bahasa saya yang barangkali mudah-mudahan lebih komunikatif, dan saya sarankan untuk dibaca sehingga bisa menjadi lebih mendalami dengan pemahaman Anda sendiri ya, itu yang paling penting. Ini kan saya akan berdeliver sesuai dengan pemahaman saya dan mungkin contoh-contoh dan mungkin juga wawasan yang saya miliki untuk mendalami khasanah yang ada dalam buku ini. Demikian teman-teman, mohon dukungan dan doanya semoga saya bisa istiqomah dalam bahasa ini untuk menjalankan rencana saya ini di bulan Ramadan ini dan waktu-waktu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.